mengko akhire jlepot sing dadi pemimpin dudu karepmu. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya ora jos. Pilih wali kota lan wakile untuk kemajuan kota Madiun. Ayo rame-rame padha nyoblos, yen ora nyoblos ya. Halo teman pemilih, balik lagi ke podcast OSI KP Kota Madiun. Ruang santai kita untuk ngobrol soal demokrasi yang cerdas dan bermakna. Setelah sebelumnya kita bahas prinsip langsung umum, hari ini kita lanjut ke prinsip yang enggak kalah penting, yaitu prinsip yang ketiga, yaitu bebas. Nah, bebas di sini bukan berarti kita salah milih. Tidak ada makna yang lebih dalam. Hari ini sudah bersama kita Ibu Ketua KPU Kota Madiun. Selamat datang Bu. Selamat siang. Sampai jumpa kembali loh. Belum pamit padahal. Iya, sampai jumpa kembali. Selamat datang di podcast OSI KPU Kota Madiun kali ini. Langsung saja Bu, setelah minggu lalu kita bahas langsung dan umum, langsung saja sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bebas dalam pemilu itu Bu? Pemilu ataupun pilkada? Bebas. Bebas. Oh bebas, oke. Langsung umum bebas dulu Bu. Langsung umum bebas ya. Iya. Jadi teman pemilih dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya tentunya Ketua KPU Kota Madiun yang kembali diminta untuk narasumber. Di podcast OSI KPU Kota Madiun yang luar biasa. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang prinsip langsung dan umum. Saat ini kita membahas tentang kelanjutannya, teman pemilih ya. Apa itu? Yaitu prinsip bebas. Prinsip bebas kalau ditanya sebenarnya seperti apa sih, sering dikatakan langsung umum bebas rahasia jujur adil kalau di adik-adik SMA. Iya. Siapa yang tahu kepanjangan berjudil? Ngacung kabeh. Tapi biasanya Saya nggak tahu Bu. Kalau misalnya ditanya satu persatu makna dari prinsip tersebut, kadang teman pemilih atau generasi Gen ya atau milenial itu banyak yang belum tahu. Nah, kita kupas satu persatu pentingnya itu. Untuk yang saat ini kita bahas tentang prinsip bebas. Jadi seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih itu bebas untuk menggunakan hak pilihnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi bebas menentukan pilihannya. Nah, ini berkelanjutan. Tadi prinsip kemarin prinsipnya adalah langsung berarti tanpa perantara yang sudah memenuhi syarat. Dan umum berlaku untuk semuanya. Begitu, tanpa pengecualian kan begitu. Sekarang bebas. Nah, ketika sudah terdata, ketika sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, menerapkan prinsip bebas adalah teman pemilih saat menggunakan hak pilih bebas dari tekanan siapapun atau pihak manapun. Artinya ketika ingin menggunakan hak pilihnya tidak ada paksaan harus milih si A, harus milih si B dan seterusnya. Bahkan ketika nanti datang ke TPS kok teman pemilih bingung ya, kurang lebih bingung saking banyaknya harus milih siapa dan seterusnya. Teman pemilih itu ketika memilih untuk tidak menentukan hak pilihnya tapi datang ke TPS itu juga kebebasan teman-teman, begitu, kebebasan dari teman pemilih. Namun tugas kami sebagai KPU adalah untuk menekan angka golput itu, sehingga sebelum ke sana teman pemilih harus mengetahui track record dari calon yang akan dipilih, harus mengetahui informasi apa saja dari calon kepala daerah yang akan dipilih misalnya begitu, sehingga tidak ada golput lagi. Meskipun teman pemilih datang ke TPS tapi karena bingung kemudian tidak menggunakan hak pilih, surat suaranya dilipat lagi, yaitu
bagian dari pilihan atau kebebasan teman pemilih, tapi Jangan kami begitulah. kami tugasnya adalah jangan sampai teman pemilih begitu. Artinya kita bekali untuk mengetahui track record dari calon yang akan dipilih, sehingga ketika di TPS nanti tidak bingung lagi. Dan kami pastikan bahwa teman-teman pemilih ketika menggunakan hak pilihnya saat di TPS tidak ada pihak manapun yang menekan teman-teman gitu. Berarti murni ya Bu ya, murni, Tanpa betul-betul paksaan, murni, tanpa tekanan, bebas murni untuk dari hatinya itu ya. Iya betul. Itu. Terus kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari Bu, tekanan apa saja sih yang bisa melanggar prinsip dari bebas itu? Nah, misalnya sebelum coblosan ya, satu hari sebelum coblosan ada pihak-pihak tertentu mungkin dari perseorangan atau dari lembaga dan seterusnya yang memaksa. Misalnya contoh dari lembaga, dari instansi A misalnya begitu. Itu karena atasannya lebih memihak calon ini, atasannya lebih memihak caleg ini, misalnya begitu. Kemudian karena dia punya wewenang, menggunakan wewenangnya itu untuk memaksa anak buahnya untuk memilih salah satu dari yang dikehendaki. Nah itu namanya melanggar prinsip bebas, karena meskipun di kantor itu teman pemilih adalah seorang karyawan, anak buah dan seterusnya, tapi saat menggunakan hak pilih kita sama, setara, bahwa kita memiliki kebebasan untuk menentukan hak pilih sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan pengetahuan kita terkait dengan track record dari calon yang kita pilih itu, begitu. Termasuk politik uang atau politik apa itu ya Bu ya? Iya. Ya, sepertinya kan seperti kalau itu lebih gimana? Kepada ini ya, cara menggait suara ya, cara menggait suara. Artinya kalau misalnya memberikan uang dan disertai dengan ancaman, disertai dengan paksaan misalnya begitu. Kamu sudah tak kasih uang misalnya dengan begitu. Press. Nek kamu nggak milih ini misalnya begitu, diancam, dipaksa. Nah, itu sudah melanggar prinsip bebas. Berarti tidak seperti itu ya Bu ya. Ya, nanti kalau misalnya kita bahas tentang pemberian uang dan seterusnya, itu masuknya di ranah yang lain. Artinya kita akan membahas tentang money politik dan seterusnya. Tapi kalau kaitannya dengan prinsip bebas ini, tadi, bahwa seluruh warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, menentukan hak pilihnya itu tanpa paksaan dari pihak manapun. Gitu. Begini Bu, bagaimana ini KPU agar menjaga prinsip bebas itu tetap terjaga? Ya, gitu. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsip bebas itu adalah teman pemilih menggunakan hak pilih tanpa paksaan. Sehingga pada saat di TPS kami pastikan bahwa TPS itu clear, tidak ada gangguan-gangguan dari pihak manapun. Tidak ada tekanan. Iya. Jadi yang boleh masuk ke TPS kan hanya petugas KPPS. Kemudian yang Linmas juga berada di luar kan begitu toh, di luar area TPS. Kemudian pemilih. Sehingga kami menjamin bahwa ketika pemilih itu datang ke TPS menggunakan hak pilih, tidak ada pihak manapun yang bisa mempengaruhi atau menekan atau mengancam untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kemauan orang lain. Kemudian juga kami memastikan bahwa petugas KPPS KPU itu sudah terbekali bahwa tugasnya adalah untuk mengadministrasikan proses yang ada di TPS tersebut, bukan untuk mempengaruhi atau menekan pemilih menggunakan hak pilih pada calon tertentu. Kadang kan begini Bu, sebelum masuk TPS itu kan ada bisian-bisian seperti itu. Nah, itu kan juga mengalami tekanan. Nah, sebaiknya yang dilakukan seperti apa ya? Diabaikan saja. Artinya kalau teman pemilih sudah tahu bahwa kita bebas menentukan hak pilih itu adalah prinsip pemilu, maka teman pemilih ketika mendapatkan tekanan ataupun mendapatkan pengaruh dari tetangganya atau orang yang lebih berkuasa di lingkungannya misalnya begitu, abaikan saja bahwa ketika nanti diancam karena atau istilahnya dilakukan tindak pidana mau dipukuli dan lain sebagainya ketika tidak menggunakan hak pilih sesuai dengan kemauan si A misalnya begitu, itu bisa dilaporkan karena sudah melanggar prinsip dari bebas itu tadi. Jadi kalau misalnya ditekan, dikasih ancaman dan seterusnya, diabaikan saja. Dan itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Yang berwenang. Gitu. Bu. Oke, dari obrolan hari ini kita jadi paham bahwa prinsip bebas itu penting banget untuk menjaga kemurnian suara rakyat dan suara kita ya Bu ya, terutama kita semua. Betul ya. Nah, teman pemilih jangan sampai hak kamu dikendalikan orang lain, pesannya seperti itu.
pilih sesuai dengan hati nurani, jangan sampai ada tekanan dari pihak manapun. Karena pilihan kamu menjadi penentu masa depan Indonesia dan wilayah kita sendiri. Nah, gini Bu, untuk closing statement kita hari ini, mungkin ada pesan dari Bu Ketua. Ya. Jadi teman pemilih satu persatu sudah mengetahui 3 prinsip dari pemilu ya. Dari minggu pertama kita sudah membahas tentang prinsip langsung, minggu kedua kita membahas prinsip umum, sekarang kita membahas prinsip bebas ya tadi. Ya, bebas. Prinsip bebas. Bahwa ketika teman pemilih sudah mengetahui prinsip-prinsip ini, ketika nanti masuk dalam tahapan pemilu maupun pilkada, kami sangat berharap bahwa teman pemilih bisa menerapkan prinsip ini ketika nanti teman pemilih menggunakan hak pilihnya tidak KSP maupun sederhana. Utamanya prinsip bebas tadi, bahwa jangan khawatir teman pemilih dalam menggunakan hak pilihnya itu tanpa tekanan dari pihak manapun. Gitu. Ketika ada yang menekan, ketika ada yang memaksa untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan kemauan orang lain, ya jangan bisa diabaikan saja, karena itu sudah melanggar dari prinsip bebas itu tadi. Kalaupun itu menyangkut tindak pidana, laporkan saja kepada pihak yang karena pemilu itu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Ya, itu untuk sebagai closing statement kita hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita minggu ini, Bu Pita Anjarsari selaku Ketua KPU Kota Madiun. Dan buat kamu yang sudah mendengarkan ataupun sudah menyimak YouTube dari podcast OSI kita kali ini, jangan lupa kita selalu share podcast kita hari ini. Semakin banyak yang sadar pentingnya tentang prinsip bebas dalam pemilu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Madiun, ojo lali teko neng TPS 27 November 2024 demi suksesnya pilkada serentak untuk kemajuan kota